Cak, ini dia IWB ada di dealer Yamaha SPW. New Lexi yang terbaru sudah datang Kang Mas. Jadi memang distribusi langsung digenjot oleh Yamaha. Kita lihat seperti ini. Wah, warnanya keren juga yang ini ya. Warnanya abu-abu Cak, dagri gitu. Sayang sih yang datang memang hanya satu warna dulu nih, dagri kayaknya ya. Dan dia digotong sama dengan NMAX barengan. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari belakang, lampunya first impression ini improve banget sih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. IW suka ya. Jadi ini terasa sih, perbedaannya terasa. Kita turunkan dulu, Cak. Kita turunkan dulu. Ini lihat nih. Nah, ini ada warnanya abu-abu. Jadi yang tipe S dan juga yang tipe standarnya. Jadi yang harganya hampir roboh. Jadi yang harganya 25 jutaan dan 26 jutaan. Bedanya ada di bagian peleknya, Cak. Nah, seperti ini. Nah, standarnya dia turun dia. Oke, ya. Kita akan review buat sampean semuanya. Biar sampean tercerahkan, lihat nih. Jadi bentuk dari Lexi yang terbaru ini. Ini sini nih cakep nih. Ini kayak NMAX ya modelnya dia. Jadi kayak berlayer gitu, Cak. Wah. Ternyata cakepan aslinya loh dibandingkan dengan gambar. Improve-nya mah terasa banget ini, Cak. Turunan Lexi. Ini benar-benar kloter pertama banget, Cak. Yang Lexi ini di Yamaha SPW. Jadi BP menyaksikan langsung motor yang baru di launching oleh Yamaha pabriknya ya. Dan langsung dikirim ke seluruh dealer Yamaha. Nah, oke. Biar sampean tahu nih proses menurunkan motor-motor baru dari pabrik ke dealer. Wow, ternyata bisa narik, Mas. Nah, makanya aman, Cak. Motor pada kondisi aman. Tuh. Dia naik, ada hidrolis ke atas. Setinggi itu. Disingkirkan semuanya dulu, stick-sticknya. Turunkan dulu. Tenang, nanti review buat sampean. Yang penting kita lihat dulu proses penurunannya. Tuh, lihat tuh. Wih, ngeri. Setinggi ini, Mas. Wow. Di ujung gitu ya. Udah biasa mah tetap oke-oke aja, Mas. Singkirkan di situ semuanya. Jangan sampai di bawahnya, Cak, sampai ngeri. Nah, ini body-bodinya ya. Bagian swing armnya yang baru. Nah, dia turun sekarang tuh, diturun. Sas. Turun. Simpel banget ya ternyata. Nah, keluarin dulu. Land, this is God-given, not from blue tops like Marge Simpson. Just hard discipline, pot simmering, cooking up, no rocks in the pan. Watching the plan form in the sand, bidding castles out of thoughts in our head. Late nights, no sleep in my bed, trying to see my dreams manifest. Look at that, now look at that, we nice. Put the past on ice. I was bad like Mike, now I'm good like Kendrick said, boy, we gon' be alright. I just doubled my price, I get love on sight, that's the only love I like. Now look at that, we nice. For all the ones who showed up with no motives. That fake love is so bogus. I don't take love from false owners. Don't respect those who promote it. On paper you look honest, on the outside looking in. Nah, ini, Cak. Akhirnya di depan mata sampean IWB bisa nge-share motor terbaru dari Yamaha dan semuanya dikirim ke sini. Dan oke, IWB harus katakan jujur, Cak, ini basisnya mungkin kalau kita lihat sama dengan sebelumnya, tapi secara desain improve-nya banyak. Harus katakan demikian ya. Lihat nih, kita lihat dari depan dulu, Cak ya. Kita dari depan. Dari depan maka kita akan menemukan sebuah desain yang memang untuk visornya nggak banyak berubah ya ternyata ya. Kemarin sepertinya siluet aja ya.
Kalau kita lihat dari depan seperti ini. Nah, lurus ya, lurus seperti ini, Cak. Pada saat sampean lurus, maka visornya memang tinggi ya, termasuk tinggi walaupun nggak menjulang. Lalu di bagian area sini, Cak. Nah, stang-stangnya, bagian stang covernya, di bagian area sininya, semuanya diracik dengan sangat detail ya. Sini lihat nih, tekukannya. Kemudian di sini ada emblemnya, kita lihat dari sini, Cak. Nah, oke, jadi kelihatan sporty, enak dilihat, Cak. Nah, ini di bagian area belakangnya. Jadi pada saat kita nongkrong di motor ini, nah ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi mungkin yang area sini agak tebal ya, Cak. Tapi kalau kita lihat di sini banyak sekali tekukan sehingga feel-nya sporty. Nah, ini ada emblem yang bagian setengah sini, oke. Dan sayang sekali ini memang belum ada akinya, belum dinyalain, Cak, jadi nggak bisa kita nyalakan. Ini adalah versi standar sekali lagi. Dan untuk bagian speedometernya, nah ini yang menarik ya, Cak, walaupun speedometernya dia itu lebar gitu ya, tapi ternyata di bagian displaynya kecil termasuk, dan dia kelihatannya di dalam banget, jadi jauh dari mikanya. Jadi gitu ya, kalau kita lihat asli, mikanya itu dia di luar, akan tetapi untuk displaynya tuh jauh ke dalam. Nah gitu kira-kira. Nah lihat nih, ada gapnya seperti ini ya, jadi dindingnya itu, tuh kayak gini, Cak. Jadi gapnya jauh gitu ya, jadi kelihatannya kalau kita lihat dari aslinya itu kayak di dalam kaca, displaynya itu di dalam kaca jauh dari mika luarnya. Gitu kira-kira, jadi nggak mepet. Oke. Nah, di bagian sini tekuk-tekukannya ya, body-bodinya dibuat oleh Yamaha sedemikian rupa. Ini ada ringnya seperti ini, casing-casingnya. Jadi modelnya ya slim lah, tapi sini agak lebar dan ini tekuk-tekukan. Semuanya tuh serba tekukan, dan untuk materialnya kita lihat ternyata ada bintik-bintiknya seperti ini, Cak. Jadi dia nggak polosan, plastiknya itu adalah bintik-bintik modelnya. Oke. Nah, sama juga di bagian stangnya, Cak. Stang ini ternyata ini memang standar, tapi di bagian area sini ini bintik-bintik, Cak. Ada bintik-bintik, jadi nggak polosan semuanya. Lalu di bagian area sini saya akan menemukan ada, nah ini dia yang Wipi katakan sampai kemarin, ini adalah untuk reset odometer sebagian dari sini. Pemilihan dari menu-menunya terkoneksi dengan display speedometernya. Jadi di sini semuanya ringkes ya. Jadi nggak ada tombol-tombol di area sini. Dan ini ada, kalau bahasa namanya tuh triple S ya. Jadi idle stop system lah ya kalau di Honda. Dan kita lihat di sini ada engine checking dan sebagainya. Agak silau sih ya. Nah, ya ini normal lah ya. Biasa kita nggak usah terangin, dan ada tulisan Lexi. Ini Lexi 155, Lexi LX. Yang terbaru begitu ya. Jadi ini tombol-tombol high beam, low beam. Ini untuk menu dari display speedometer. Ini lampu sen kiri kanan, klakson, dan gripnya khas Yamaha ya. Dan ada, lihat nih ujungnya seperti ini, Cak. Ini plastik ya, ini bukan bandulnya, bukan metal tapi plastik ya. Lalu di bagian sebelah kanan sini ada idling stop sistemnya. Jadi triple S ya bahasanya. Ada hazard, sudah punya hazard, dan ini starternya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, yes, sosok dari Lexi. Dan kemudian, sorry pakai sandal, Cak ya, enggak apa-apa ya. Untuk area ini nih, bentar. Untuk area ini, Cak, untuk area decknya ternyata sempit ya. IP ngelihatnya sempit ya, kita lihat ya. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya, ternyata lebih luas yang sebelumnya. Jadi ini untuk yang 155 ini dia lebih sempit. Jadi kalau sampai bawa Aqua, nggak tahu juga sih, kita harus tes ya. Tapi jauh lebih sempit. Ini telapak kaki WB segini nih. Bisa bayangin ya, sampean ya. Ini sudah langsung dindingnya dia, langsung dindingnya. Nah gitu. Memang sepertinya positioningnya sudah tidak lagi untuk ngangkut galon sih, Cak. 155 kan lebih ke style ya sebenarnya ya. Tapi akomodasi pasti lebih baik dibandingkan dengan yang model ada punggungnya. Ini ada emblem Lexi 155 LX. Di sini ada coakan ya, jadi mencekung gitu, Cak. Jadi ada possibility kalau sampean bawa sesuatu itu lebih fleksibel karena ada cekungan di bagian sini. Walaupun sini sempit bawahnya, tapi sini ada toleransi yang mencekung ke dalam. Jadi ini akan membantu sampean membawa barang. Oke. Nah, di bagian sini ini ada karet, Cak. Karet-karetnya, gripnya ya. Jadi seperti ini, Cak. Nah, jadi akan membantu sampean supaya tidak licin. Ini anti slipnya bahasanya, Cak. Oke. Nah, kemudian enggak macet mana sih bolongannya ini? Ya usah gitu aja ya, nanti biar dibenerin. Nah, untuk bagian area sini, Cak, ini ada baut-bautnya ada 3, Cak. Ada 4 sampai sini. Jadi memang kalau Yamaha ini banyak baut. Kekuatannya adalah jika banyak baut seperti ini, dia tidak gampang oblak. Jadi kalau dibongkar pasang dia lebih solid aja ya, walaupun resikonya
bautnya lebih banyak aja, tapi secara keawetan biasanya akan lebih baik. Karena dia bautnya lebih banyak, artinya ikatannya juga lebih banyak. Ini bagian bawahnya, Cak. Kalau kita lihat seperti ini bagian bawahnya. Nah, lihat nih. Jadi kalau kita lihat memang motor ini sudah jauh lebih sporty dibandingkan dengan sebelumnya, ya. Sini sama ya. Untuk guratan dari plastiknya semuanya ini ada konturnya, termasuk di bagian tengah sini ada konturnya, ada tulisan di sini peringatan. Untuk ban-bannya ya. Jadi untuk yang depan 29 PSI dan yang belakang 33. Ini standarnya ya. Sampai ngisi angin, ada peringatan, batas beban untuk gantungan kunci, gantungan sini sih kok kunci. Gantungan ini gantungan untuk belanja itu 1 kg. Dan lebih ya, boxnya 1 kg. Ya, jadi box desainnya itu semuanya memang didesain ya, box depan ini yang ini mungkin ya. Jadi ini 1 kg maksimal. Jadi sama kalau bawa sesuatu ya diukur pula ya. Nah, sekali lagi ini adalah versi standar, makanya ini masih menggunakan starter key. Nah, ini sudah ada power outlet charger yang DC outlet 3,5 ya, 12 volt ya. Dan kemudian di area sini adalah kuncinya. Kuncinya seperti ini. Oke. Ini bagian seat open sebagian dari sini. Wes kita nggak usah terangin lah, ini sama sudah tahu ya. Tapi ini memang starter key-nya unik ya. Karena dia penampangnya itu lihat ada finishing glossy di sini, Cak. Oke, kita lanjut. Ya. Ini sudah kayak tempel-tempelan layer ya, jadi memang banyak. Dan jika kita lihat di bagian area samping seperti ini, memang sih jujur ya, agak kita lihat itu agak adaptasi dengan bagian lampu senya. Tapi kalau lihat aslinya sih nggak buruk-buruk amat sih, Cak. Jadi memang seharusnya kalau memang Yamaha bisa meracik lebih lancip lagi, mungkin nggak jendol gede gini, akan lebih baik sebenarnya. Tapi mungkin ada konsiderasi supaya secara feel untuk dilihatnya lebih kelihatan mungkin kayak seperti itu ya. Dan reflektornya seperti ini, Cak, 3D-nya, dan di bawahnya atau di dalamnya itu masih model bohlam biasa. Nah, untuk area depan Kang Mas. Untuk area depan, jika kita lihat secara dekat, maka sama akan menemukan di sini ada guratan, Cak, mencekung ke dalam, Cak. Ini jadi cekung begitu. Jadi ada guratan lagi ditarik oleh Yamaha. Jadi kita lihat dari jauh seperti ini, guratan-guratan semuanya. Di bagian area sini, nah ini yang keren, Cak. Jadi, Cak, jika kita lihat aslinya, Kang Mas, ya sama kan lihat dari gambar nih. Nah, IWB akan nge-share ke sampean aslinya gimana. Aslinya ternyata untuk LED-nya itu keren. Karena ada ada finishing 3D ya bahasanya, Cak. Lihat nih. Jadi dia tuh kayak ada 3D effect di sini. Di dalamnya tuh ada kaca lagi ya. Kaca lagi warna biru, ini DRL-nya ya, kaca lagi di sini warna biru. Baru di dalamnya ada lagi finishing warna bening ya, krom-kroman. Di dalamnya lagi ada lagi, jadi bertumpuk-tumpuk, Cak. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini ya, seperti ini sosoknya. Ini sih aslinya keren ya. Dibandingkan dengan di gambar, IWB katakan lebih mewah sih. Nah, seperti ini sosoknya. Oke. Nah, oke, dari sini ya kita lihat dari samping. Lidahnya di sini kecil begitu lidahnya. Dan di bagian area lampu-lampunya dari samping seperti ini. Saya menitip saja supaya sama tercerahkan. Lalu di bagian area sini, nah ini, Cak, ini kalau kita lihat aslinya dia tuh kayak mencekung. Sorry, kok mencekung? Dia kayak masuk ke dalam. Dan di bagian sini ada lagi layer yang berbeda. Jadi memang bertumpuk-tumpuk aja rasanya. Dari jauh seperti ini, sosok dari Lexi. Nah, kayak gitu, Kang Mas. Nah, ngono, Cak. Ini emblemnya ya, kemudian di bagian sini kayak, pokoknya sampean plototin aja, WP berusaha keras supaya sampean mendapatkan gambaran nih. Jadi ini bodi yang luar, terus bagian sini masuk lagi ke dalam ada layer berbeda, dan jika kita lihat dari samping layer ini kelihatan. Jadi ini yang memberikan penekanan shape dari Lexi yang terbaru. Mono, Kang Mas ya. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya, nah ini dia. Sudah terangkan sebelumnya, bagian bawah ini saya akan menemukan ada yang namanya bodi-bodinya ya. Kalau kita lihat bagian sini tuh, bagian bodinya, bagian kolongnya itu ada kisi-kisi. Dan teman-teman memang kisi-kisi ini lebar banget, gak kayak biasanya. Tapi memang gini, Kang Mas, kalau secara fungsi ini akan membantu pendinginan engine. Jadi lebih baik secara cooling system karena asupan angin itu kan dibutuhkan. Tapi sama harus extra effort, sebab artinya banyak cipratan akan masuk ke dalam sini. Berpotensi banyak cipratan. Gitu ya, kira-kira saya. Dan kemudian di bagian sini, Kang Mas,
Fender-fendernya kita lihat juga, lihat nih, ada kayak finishing pula berbeda ya. Lalu di bagian sini juga, wah ini sih improve banget Cak, asli Cak. Ini improve ya, shape-nya juga keren. Sini ada tekukan ke dalam, dan di sini jambulnya hilang Kang Mas. Kalau sebelumnya kan ada jambulnya tuh yang Lexi, ini udah nggak ada nih, tapi diganti dengan tonjolan ke atas begitu. Dan ini lihat nih, ke dalam begini, jadi feel-nya tuh kayak jadi tebel gitu, 3 dimensi aja gitu, lihat tuh ya kan, kelihatan nggak sampean? Nah di area sini juga sama, ini dia ada tekukan lagi, ada seolah-olah 2 layer, jadinya gitu. Fendernya pun seolah-olah 2 layer, dia masuk ke dalam sini nih tuh, nih masuk ke dalam. Mungkin sama memang effort lagi, kalau ada kotoran masuk sini akan susah dibersihkan, tapi ini membuat sosoknya jadi keren gitu loh. Nah teleskopik masih sama Cak, jadi nggak ada perbedaan teleskopiknya, pelek-peleknya juga menggunakan pelek yang identik dengan NMAX, IROC ya, shape-nya seperti ini. Dan jika kita lihat, kita intip ya, sudah SNI peleknya Cak, warna hitam yang tipe standar ini. Dan ini adalah yang ukuran untuk apa, bannya ya, bannya ukurannya 90/90, cukup ya standar lah ya, nggak terlalu gede untuk ukuran motor Matic sekarang. Lalu di sini Kang Mas, nah untuk yang bagian depan sini sama kan menemukan remnya masih standar remnya ya, remnya belum wave atau apapun, dan ini ada sensor untuk speed, jadi bukan ABS ya, ini sekali lagi bukan tipe ABS, dan bagian kalipernya menggunakan single piston. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Nah sekali lagi ini penjabran IWB ya, sedetail mungkin supaya sampean tercerahkan. Dan di bagian bodinya itu, nah ini bagian atasnya pun ada, semuanya serba berkontur Cak, lihat tuh. Nah plastik-plastiknya pun, waduh, gila ini semuanya tekuk-tekukan modelnya Cak. Nah, mana ya? Oke, sekarang kita coba melangkah dari jauh seperti ini. Tipe yang standar sekali lagi, tipe yang CBS ya, CBS. Gak ada CBS Kang Mas ya. Tipe standar lah bahasanya, dan ini Lexi LX tulisannya, strippingnya warna merah dan ditarik sampai ke atas warna hitam. Lexi LX-nya warna putih dan juga warna merah. 155 di bagian samping Cak. Yes. Seperti ini sosoknya, lihat nih. Oke. Dan IWB sih cukup yakin ini bakal lebih bagus ya penjualan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dari jauh seperti ini ya, yang tadi area buat kaki. Ya ini termasuk sempit ya, sekali lagi. Sama perlu jajal sendiri lah. Ya, dan jika kita lihat dari atas seperti ini. Sekarang mari kita intip di bagian samping kanannya Cak. Nah untuk samping kanan, saya akan menemukan ada tulisan VVA Variable Valve Actuation. Ada stripping dan strippingnya seperti ini, minimalis ya. Oke, lalu di sini ada Lexi, tempelan 3D ya, 3 dimensi. Dan jika kita lihat warnanya dia ala black piano gitu ya, tapi nggak terlalu gelap banget. Dan ini 3D, yang pasti 3D. Jadi bahkan tipe standar pun sudah menggunakan tempelan emblem yang keren. Sekarang kita coba buka. Oh, gampang ternyata. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini di bagian bagasinya Cak. Nah, untuk bagasi Kang Mas memang ini menjadi salah satu yang kemarin sempat banyak dibahas ya, karena bagasinya, jatuh ya. Bagasinya kita lihat memang kecil ya. Bahkan jika kita dibandingkan dengan sebelumnya, ini lebih kecil yang ini, karena yang baru sekarang tuh ada tonjolan ini Cak. Ya kita nggak tahu nih apa fungsinya ya. Tapi ada tonjolannya cukup gede. Kita lihat di sini Cak, tuh cukup gede. Sementara di sini juga, nah ini akinya, posisi aki di situ Cak. Jadi kalau penggantian aki di sini, jadi artinya pada saat motor digunakan ya seperti ini aja gapnya. Kita nggak tahu bagaimana dengan kemampuan melahap helm, tapi yang jelas memang ada sedikit kecil aja bahasanya. Dia bodinya aja yang gede, dan di bagian area sini ada cekungan. Mungkin teman-teman bisa ngetes kali ya, nggak ada helm sih ya, nggak ada helm sih di sini Cak. Kalau ada helm kita bisa tes, tapi yang jelas memang lumayan kecil sih ya ininya. Termasuk juga BBM tangkinya juga kecil, 4,2 liter, jadi nggak improve dibandingkan sebelumnya. Di sini ada toolkit, ada toolkitnya. Nah yang keren adalah di sini ternyata ada karetnya Cak. Nah karetnya yang blinker, jadi WB rasa lebih aman dia dari air ya. Kira-kira demikian. Oke. Nah sementara di bagian sini, nah ini adalah tangki BBM-nya di sini di belakang ya, dan behel-behelnya seperti ini, behel-behelnya. Dan yang paling kentara adalah di area sini Mas. Nah teman-teman pasti sama tahu ya, ini adalah engine terbaru, dan
Dan silinernya juga sudah menganut model hidrolis seperti VCEC dan juga Vario 90. Jadi lebih maju. Dan kemudian untuk mesinnya pun kita lihat sekarang sudah improve 155 cc VVA dan ini mantap ya. Powernya juga 15,3 PS. Jadi sudah besar. Ini yang menjadi kekuatan motornya adalah dari power to weight rasionya. Ini posisi dari engine ya, mountingnya. Nah, engine mountingnya di situ dan ini engine-nya sudah gede sekarang ya. Ini filter udaranya ke sana ya, terowongannya. Bentuknya juga nih filter udaranya seperti ini. Ya, gitu ya. Lalu di bagian sini Mas, suspensinya single masih ya, belum subtank yang standar ini. Jadi kita coba tutup sekarang. Kita coba tutup. Dan inilah bagian belakangnya. Nah, bagian belakang yang sudah pernah Wibi bahas kesampean, ini yang nyala Cak ya, pada saat nyala defaultnya, tapi di rem ini yang nyala. Kira-kira demikian. Dan ini pada saat kita lihat asli ternyata ya bulat aja dia. Gak ada tekukan sama sekali dia, membulat aja. Nah, jadi kayak gitu. Tapi di bagian area sini ada separatornya, split ya. Akan tetapi dia modelnya kayak mewah sih ya. Jadi ada kayak warna-warna keruman tapi black piano dia modelnya. Jadi splitnya begitu. Nah seperti itu dan sudah LED. Sementara untuk bagian bohlamnya pada lampu sennya. Jadi gitu lah. Oke. Nah di area sini juga Cak belakangnya. Jadi kita lihat seperti ini sosoknya. Oke Kang Mas ya. Yang jelas ini kalau lihat aslinya memang lebih cakep Cak dibandingkan dengan di gambar aja. Nah itu bagian belakangnya. Nah stang-stangnya kayak gitu ya. Oke teman-teman. Dan semuanya bagian sini kelihatan jelas ya. Lalu di bagian sini masih tromol pengeremannya. Dan untuk bagian samping sini, ini adalah bagian kaki-kakinya, Cak. Menggunakan ukuran 100 ya per 90. Dan di bagian knalpotnya masih sama ya, knalpot nggak beda lah dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu di bagian fendernya juga berbeda. Fendernya per tingkat ada plat nomor light-nya ya, jadi lighting-nya di sana. Jadi penerangan plat nomornya dari sana. Dan jika kita lihat dari samping kanan seperti ini masih sama ya, Yamaha BPA ya bahasanya. Oke, bagian samping kanan, casing atau cover dari radiator ada kayak sayap di sini, Cak. Nah, lihat nih, jadi bertekuk-tekuk semuanya. Ini adalah versi yang standar. Nah, sosoknya seperti ini. Semitip saja dari samping kanan, ya. Lihat, standarnya seperti ini. Oke. Sekarang pertanyaannya gimana dengan yang versi S-nya? Nah ini dia Cak, kita lihat standar semuanya. Nah untuk Lexi yang S, bedanya hanya pada di bagian subtanknya Cak. Subtanknya dan juga warna-warnanya. Ini kebetulan ada yang S punya, ya. Jadi warnanya yang silver. Semuanya sama plek Cak, nggak ada yang beda. Jadi kita nggak usah review yang banyak. Yang jelas ini perbedaan di bagian warna saja. Warnanya seperti ini Cak. Ya perbedaan di bagian gas wheel-nya sudah modelnya sudah model apa namanya, coklat-coklat gitu ya untuk gas wheel-nya, warna emas. Dan lalu di bagian sini Cak, nah ini sama semuanya tapi di bagian emblemnya sini berbeda, termasuk juga di bagian ini Cak, bagian, nah ini dia bagian jok-joknya dia sudah ada stitching warna kuning untuk warna ini ya, jadi berbeda di sini. Lalu juga di bagian sini emblemnya menggunakan warna gold. Oke Mas, dan di bagian sini, nah yang kentara adalah bagian ini dia. Nah bagian subtanknya Cak, menggunakan mode subtank. Perbedaan lain yang paling kentara tentunya adalah smart key Cak. Jadi kunci untuk yang versi S sudah menggunakan smart key, namun tipe S belum ABS. Pengeremannya juga sama, tromol masih sama. Nah, oke, dari sini seperti ini. Oke, ya. Jadi semoga mencerahkan sampean yang mungkin mantau mengenai Lexi ini terbaru. Dan memang saat ini sudah ada di semua dealer Yamaha termasuk Yamaha SPW. Jika sampean tertarik, sampean merapat saja ke Yamaha SPW. Memang kita harus akui Cak, untuk generasi yang terbaru ini improve. Dari sisi desain juga katakan keren ya. Lekuk-lekukannya, touchingnya itu lebih sporty dan dari kacamata pribadi beda dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun basisnya mirip ya, untuk bentuk bodinya mirip, tapi secara feel
kita ngerasa tekuk-tekukannya, touchingnya itu beda. Apalagi ini adalah motor yang diklaim Yamaha memiliki power to weight ratio cukup besar, cukup tinggi maksudnya. Jadi bobotnya 116 kg untuk yang versi standarnya. Ini akan berjaban dengan Vario 160 yang memiliki bobot 115 kg. Jadi power to weight rasionya pasti mantep tenan. Dan WP sudah nggak sabar sih, pengen ngetes sebenarnya gimana sih kecepatan motor ini jika diadu dengan Vario 160 ya. Itu aja Cak ya, update benar bersama semuanya tentang New Lexi 155 langsung dari Yamaha SPW. Dan kalau teman tertarik tentang motor ini, saya kontak saja ke Yamaha SPW. Semoga mencerahkan semuanya, dan kalau teman suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jolali Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.